kita di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-12. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara membaca firman Tuhan, di situ ada disebut dengan perikop. Artinya bahwa di situ ada konteksnya. Ya. Konteks dari sebuah ayat menentukan penerapannya. Dan konteks dari ayat ini, kalau kita baca nanti di dalam pasal 16, ada di sana perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara ini menghamburkan milik tuannya, dan setelah ketahuan kepada tuannya, maka diberikan dituntut pertanggungjawaban. Lalu kata bendahara ini dalam hatinya, namanya pun sudah pejabat, dia sudah seorang bendahara, istilahnya dia menteri keuangan, dan Bapak Ibu, dia mencoba berpikir, kalau nanti saya dipecat, maka saya tidak akan bisa mencangkul. Meminta-minta juga, saudara bayangkan kalau seorang Sri Mulyani jadi meminta-minta. Maka dia bilang, dia berpikir begitu rupa. Lalu dikatakan, ini akan saya pergi kepada orang yang berhutang. Lalu dicoba dibuat begitu rupa, hutangnya dikurangi antara 100 pikul jadi 60 kepada orang lain, dengan harapan bahwa dikala dia sudah dipecat, dia bisa diterima. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengganti surat hutang itu, maka firman Tuhan berkata, ya, dalam ayatnya yang ke-8 pasal 16, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lalu ayat ke-9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah, ya, persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bayangkan ada hubungan tentang mengelola mamon dengan kemah abadi. Hubungan daripada mengelola mamon dengan kehidupan kekal. Yesus tidak berkata saudara meniru perbuatan bendahara yang tidak jujur menjadi korupsi, bukan. Tetapi dia menyuruh kita menggunakan mamon itu, dia begitu cerdik. Kalau dia sudah dipecat, maka dia bisa diterima kepada pekerjaan yang lain. Dan setelah perumpamaan ini, Yesus mengajar kepada mereka, kepada murid-muridnya, kalau kamu tidak bisa mengikat persahabatan
atau kamu tidak bisa menggunakan mamon di dalam kehidupanmu sehari-hari, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan kekal itu. Saudara bayangkan bagaimana? Karena setiap hari kita berkutat dengan mamon ini. Mamon itu adalah keuangan kita yang memang dilukiskan sebagai sesuatu, dipersonifikasi seperti sesuatu yang hidup yang bisa memiliki kekuatan. Begitu. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata dalam perumpamaan ini bahwa mempercaya Allah dalam area keuangan adalah area kepercayaan yang paling kecil. Ya. Ayat 11 katanya, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi sebelum hartamu yang sesungguhnya kamu peroleh, harus dulu setia kamu di dalam hal perkara-perkara kecil yang disebut dengan mengelola keuanganmu. Puji Tuhan. Bahasa Munagara. Nonton berpikir negatif itu, kalau yang marah, bukan. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan mengelola keuangan itu adalah perkara-perkara kecil, dan kalau kamu tidak bisa lewat dari perkara-perkara kecil, firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan mempercayakan perkara-perkara besar kepada kamu. Ya, nah, coba kita lihat ayat tersebut tadi, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa tidak ada hubungannya tentang keuangan dengan keimanan. Itu salah. Itu salah. Kalau saudara belum lulus, ya, artinya begini, jika Anda tidak mempercaya Allah dalam keuangan Anda, maka Anda sedang menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda sedang mempercayai Tuhan dengan keselamatan yang kekal Anda, atau apapun yang lainnya. Artinya begini, ini mengelola ini sebenarnya keuangan ini itu berhubungan dengan semua. Kalau misalnya saudara ingin ada mujizat Tuhan, itu perkara besar, betul? Betul tidak? Kalau saudara memang ingin hidup berkelimpahan dengan tiba-tiba Tuhan memberkati saudara berlipat kali ganda, itu perkara besar. Kalau saudara penyakit saudara bisa disembuhkan, itu perkara besar. Yang saudara habis makan obat terus-terusan sampai saudara menderita, itu menjadi perkara besar bagimu. Kalau saudara selama ini susah untuk hidup makan, itu perkara besar. Tapi kalau kamu tidak lurus dengan perkara kecil, firman Tuhan berkata bahwa saudara tidak bisa dipercayakan perkara besar. Sehingga kita semua jemaat GP Metropolitan ini mencoba berpikir, cek dan dicek ulang dulu. Bagaimana saudara mengelola keuangan? Mengelola maksudnya, kalau di sini sebut bendahara yang tidak jujur, bahwa Yesus ini perumpamaan Tuhan Yesus. Yesus mau menerangkan bahwa semua berkat yang saudara terima, saudara harus berpikir sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Itu dulu. Kalau saudara sebagai pemilik, berarti saudara suka-suka saudara menggunakannya. Tapi kalau saudara menjadi pengelola, maka saudara harus memiliki tanggung jawab dalam menggunakannya. Kalau tidak memiliki tanggung jawab seperti bendahara tidak jujur ini, maka dia bisa dipecat. Karena apa? Karena dia pengelola milik tuannya. Puji Tuhan. Saudara, apa yang saudara miliki di rumah?
Kalau saudara merasa itu hak mutlak, maka kamu tidak bisa dipercayakan dengan hal kecil ini. Saudara gagal. Ya. Karena apa Bapak Ibu beserta saudara dikasih oleh Tuhan? Coba kembali kita renungkan dulu bagaimana firman Tuhan berkata bahwa akhir dari segala kejahatan adalah cinta akan. Kalau saudara tidak dibereskan dengan cara mengelola keuangan, maka kejahatan itu akan muncul terus. Betul? Kalau saudara menganggap seluruh yang saudara miliki adalah milik Tuhan, maka di sana saudara dibuat seperti pengelola dalam hidup ini. Nah, kalau saudara percaya tentang kehidupan seperti itu untuk mengelola keuangan, maka saudara pasti percaya bahwa hidupmu itu ditanggung jawabi oleh Tuhan. Puji Tuhan.